Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Budiana. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul masalah aktual pendidikan di Indonesia. Yang dimana pada makalah itu terdapat subtopik atau yang kami bahas pada makalah tersebut, yaitu seperti pengertian pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia, masalah pendidikan di SD, tingkat SD, masalah-masalah pendidikan di tingkat SMP, masalah-masalah pendidikan di tingkat SMA, dan masalah-masalah pendidikan di tingkat universitas. Dan juga kami membahas solusi terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan lebih rinci tentang mengenai masalah-masalah pendidikan di tingkat universitas dan bagaimana solusi terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, masalah pendidikan di tingkat universitas. Pendidikan dinilai merupakan sebagai suatu fondasi penting bagi perkembangan suatu negara. Namun nasib pendidikan di sejumlah tempat masih menghadapi sejumlah masalah serius. Di Indonesia misalnya, masalah kurikulum, ujian, kekerasan, dan pelecehan di lingkup sekolah, dan hingga institusi hingga skema pelaksanaan tes masuk pendidikan, masuk perguruan tinggi yang baru-baru ini mengalami perubahan mendadak yang menimbulkan sejumlah reaksi di masyarakat. Berikut akan diulas beberapa permasalahan serius terkait pendidikan tinggi di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia. Yang pertama, tingkat universitas yang masih kurang mampu bersaing dengan universitas luar. Pendidikan tidak pernah lepas dari semua negara, sebab pendidikan adalah jalan utama untuk memajukan kehidupan suatu negara tersebut. Menurut Albach tahun 1989, pendidikan tinggi menjadi sangat penting karena disitulah individu ditempa menjadi seorang profesional di banyak bidang. Berbagai macam ilmu dihasilkan dan dikembangkan, dan sekaligus tempat berbagai macam dinamika bangsa dimulai lewat pendidikan tersebut. Oleh karenanya, negara-negara di dunia menaruh perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi yang dimilikinya. Tak hanya itu, berbagai upaya juga dilakukan untuk menaikkan daya saing pendidikan tinggi yang tak hanya di level nasional masing-masing, tapi juga di level internasional yang terjadi di luar sekarang. Menurut Goodman tahun 1999 berpendapat bahwa upaya tersebut mustahil berjalan dengan maksimal jika tidak ditopang oleh sistem yang baik. Dengan kata lain, sistem pendidikan tinggi memiliki peranan penting dan pengaruh besar pada institusi yang dipayunginya. Pada umumnya, pengukuran kualitas pendidikan tinggi dunia dilakukan di level institusi atau perguruan tinggi. Sebut saja contohnya seperti Times Higher Education atau THE, QS World University Rankings, dan Academic Ranking of World Universities atau ARU. Menjadi lembaga yang setiap tahunnya melakukan pemeringkatan terhadap universitas yang berada di berbagai belahan dunia. 100 universitas terbaik di dunia masih banyak didominasi oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Kanada, dan juga negara-negara di Eropa seperti Inggris, Swedia, Belgia, Jerman, Belanda, Denmark, Finlandia, dan Swiss. Di Indonesia banyak generasi muda yang mulai kehilangan pekerjaan sebab mereka tidak mampu bersaing di dunia kerja. Selain itu, banyak perusahaan asing serta tenaga kerja asing yang lebih profesional dibandingkan tenaga kerja di dalam negeri sendiri. Yang kedua, ekspektasi kampus yang dianggap membelenggu. Kondisi perguruan tinggi di Indonesia kini cenderung membelenggu atau memenjarakan kebebasan mahasiswa. Ini semua akibat adanya berbagai hambatan sistem perguruan tinggi dan birokrasi kampus yang dianggap rumit. Dengan berlakunya sistem uang kuliah tunggal atau UKT, pembatasan waktu kuliah, sistem pemberian tugas kuliah yang kadang-kadang berlebihan, dan yang lainnya adalah bukti pembelengguan terhadap mahasiswa. Sejatinya, perguruan tinggi atau kampus didirikan untuk menciptakan manusia-manusia yang berilmu pengetahuan.
bukan untuk memeras para mahasiswa dengan sistem yang telah ditetapkan. Tentunya untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas sebagai manusia di dalam suatu perguruan tinggi harus menggunakan harus harus dijalankan dengan sistem yang baik pula. Hari ini terlihat sistem pendidikan terkesan memenjarakan, mengikat mahasiswanya sehingga melahirkan krisis mahasiswa yang berkualitas. Oke, permasalahan yang ketiga itu biaya pendidikan yang terus meningkat. Menurut salah satu laporan, kenaikan biaya pendidikan terus berlangsung, bahkan lebih cepat dari tingkat inflasi. Pemerintah dan institusi pendidikan sebenarnya sudah memperhatikan masalah ini dan menaruh usaha terhadap masalah ini dengan melakukan berbagai upaya seperti melaksanakan program bantuan seperti beasiswa dan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Tapi karena permasalahannya itu tidak sedikit mahasiswa yang mendapatkan bantuan seperti contohnya beasiswa bidik misi. Akan tetapi mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut berasal dari keluarga yang masih bisa dibilang mampu untuk membiayai kuliahnya, dan juga banyak mahasiswa yang sebenarnya kurang mampu dalam hal pendidikan, tetapi agak kesulitan dalam mendapatkan beasiswa itu sendiri. Yang kemudian selanjutnya permasalahannya itu adalah kuliah sambil bekerja. Dikarenakan tingginya biaya pendidikan di tingkat universitas membuat sebagian mahasiswa memutuskan untuk bekerja sambil kuliah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Masalah bagi mahasiswa karena ketika mereka bekerja, otomatis waktu mereka untuk belajar berkurang dan mahasiswa tidak mendapatkan istirahat yang cukup karena harus melakukan pekerjaan yang jadwal istirahatnya sangat minim. Hal ini dapat berdampak bagi kesehatan mahasiswa itu sendiri, mana lagi dengan nilainya yang bisa saja tidak maksimal karena pekerjaannya itu sendiri. Permasalahan selanjutnya yaitu sakit atau depresi. Ada banyak faktor yang membuat para mahasiswa menjadi depresi, seperti faktor pikiran mengenai kuliahnya yang tugasnya sangat banyak, kuliahnya yang tidak punya selesai karena birokrasi atau sistem kuliahnya sendiri yang sangat rumit seperti yang saya bilang tadi, dan pada saat menjadi mahasiswa akhir yang sedang menyusun skripsi itu kadang mengalami hal-hal yang sulit. Kemudian masalah selanjutnya di tingkat universitas yaitu seperti salah masuk jurusan menjadi salah satu masalah di tingkat universitas karena sangat berdampak bagi para mahasiswa, karena biasanya mahasiswa yang merasa salah pilih jurusan akan berpikir bahwa dia tidak mempunyai skill dan keahlian di bidang itu. Secara tidak langsung mereka akan merasa enggan untuk masuk kampus atau kurang menaruh perhatian terhadap kampusnya lagi karena sudah menganggap salah jurusan. Kemudian masalah selanjutnya itu kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas. Kita tahu sendiri bahwa pendidikan di Indonesia sangat minim sekali sarana dan prasarana. Salah satu contohnya itu jumlah tenaga pengajar profesional yang sangat kurang. Pengamat pendidikan Dian Rosmala mencatat bahwa 3 universitas besar di Malang mempunyai tenaga pengajar berkualitas yang minim. Contohnya Universitas Muhammadiyah Malang yang hanya memiliki 102 doktor dan profesor dari jumlah total dosen 1969, yang kurangnya tenaga pengajar minim seperti profesor dan dokter tersebut, dan juga jumlah total tenaga pengajar di kampus tersebut yang berjumlah 1969 masih bisa dianggap belum cukup untuk menghadapi jumlah total mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang yang berdasarkan data tiap tahunnya itu jumlah mahasiswa di sana sekitar 34.000 orang. Kemudian yang selanjutnya masuk ke subtopik selanjutnya yaitu solusi terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia seperti rendahnya sarana fasilitas fisik, kualitas guru dan lain sebagainya, secara garis besarnya adalah pertama, pemerintah harus bertanggung jawab dalam menanggung biaya pendidikan warganya, baik sekolah negeri maupun swasta. Contohnya swasta misalnya seperti memberikan bantuan beasiswa terhadap murid-murid atau pelajar yang bersekolah di sekolah swasta
agar mendapatkan bantuan yang sama seperti yang bersekolah di sekolah negeri. Yang kemudian kedua, manajemen pendidikan yang paling baik wajib memperhatikan profesionalisme dan juga kreativitas lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, guru hendaknya harus lebih kreatif, inovatif, terampil, serta berani dalam berinisiatif di dalam mengembangkan model pengajaran secara variatif. Para tenaga pengajar seperti guru, dosen, dan lain-lain dituntut untuk melaksanakan program belajar PAIKEM atau singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengungkapkan gagasannya mereka masing-masing. Pembelajaran yang inovatif bisa mengadaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya, dalam penyusunan kurikulum hendaknya dilakukan dengan pertimbangan dari berbagai potensi yang ada, seperti sumber daya manusia atau sarana serta prasarana yang sudah ada yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Yang kemudian solusi selanjutnya itu, atau yang terakhir, mengenai pendidikan tidak selalu menyangkut tentang kegiatan di sekolah atau pendidikan di sekolah, tetapi pendidikan juga terjadi di rumah atau terhadap keluarga. Bahkan pendidikan di rumah atau terhadap keluarga lah yang merupakan pendidikan yang paling pertama yang kita dapati atau yang paling pertama didapati oleh setiap individu. Jadi peran orang tua atau keluarga dalam pendidikan sangat dibutuhkan karena waktu yang paling banyak tentu saat berada di lingkungan keluarga. Di sekolah, para siswa hanya belajar beberapa jam saja, tapi kasih sayang orang tua sangat dibutuhkan agar anak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Oke, sekianlah presentasi dari saya mengenai masalah pendidikan di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.